terdiri dari 11 MP1 akan mempresentasikan tentang masa kekuasaan Belanda II. Yang pertama ada Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, Tanah Hindia diperintah oleh Komisaris Jenderal yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal ini terdiri atas 3 orang, yakni Flo Buycknes dan Van der Kapellen. Pemerintah ini bertugas menormalisasikan keadaan nama Inggris ke keadaan baru Belanda. Masa peralihan itu hanya berlangsung dari tahun 1816 sampai 1819. Pada tahun 1919, kepala pemerintah mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal yaitu Van der Kapellen. Pada tahun 1816 sampai 1824. Selanjutnya, dalam menjalankan pemerintahannya, Komisaris Jenderal melakukan langkah-langkah. Ada 5 langkah. Yang pertama adalah sistem residen tetap dipertahankan. Yang kedua, dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan. Yang ketiga, kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal atau feudal tetap dipertahankan. Yang keempat, desa sebagai satu kesatuan unik tetap dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi. Dan yang terakhir ada dalam bidang ekonomi, memberikan kesempatan kepada penguasa-penguasa asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya, pada kurun waktu 1816 sampai 1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif telah berlangsung. Persoalan pokoknya tentang sistem yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negeri induk. Kaum liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberi keuntungan besar bagi negeri induk apabila urusan eksploitasi ekonomi diserahkan kepada orang-orang swasta barat. Pemerintahan hanya menguasai jalannya pemerintah dan memungut pajak. Kaum konservatif berpendapat sebaliknya, bahwa sistem pemungutan hasil bumi oleh pemerintah secara langsung akan menguntungkan negeri induknya. Kaum memenuhi syarat. Oleh karena itu, usulan Van den Bosch untuk melaksanakan kultur stelsel atau tanam paksa diterima baik dan dianggap memberikan keuntungan yang besar bagi negeri tersebut. Saya Selly Febriana Durasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem tanam paksa kultur stelsel 1830 sampai 1870. Istilah kultur stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman. Terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah kultur system atau cultivation system. Pengertian dari kultur stelsel sebenarnya adalah kewajiban rakyat untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kultur stelsel dengan sebutan tanam paksa. Hal itu disebabkan pelaksanaan proyek penerapan dilakukan dengan cara paksa. Pelanggarannya dapat dikenakan hukum fisik yang amat berat. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam yaitu tebu, nila, teh, tembakau, kayu manis, kapas, merica atau lada, dan kopi. Selanjutnya ada sistem politik ekonomi liberal 1870. Yang pertama, latar belakang sistem politik ekonomi liberal. Pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi, tetapi hanya memberikan keuntungan kepada pihak Belanda secara besar-besaran. Perkembangannya paham liberalis sehingga sistem tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya Traktat Sumatera 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Yang kedua, ada pelaksanaan peraturan sistem politik ekonomi liberal.
Indiske Comptabiliteit 1867 berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda harus diterapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh parlemen Belanda. Suikerwet atau undang-undang gula yang menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yang secara berangsur-angsur akan dialihkan kepada pihak swasta. Agrariske Wet atau undang-undang agraria 1870. Ada Agrariske Wet 1870. Jika Agrariske Wet ditetapkan dengan persetujuan parlemen, maka Agrariske Wet diterapkan oleh persetujuan Raja Belanda. Agrariske Wet hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum tentang agrarian, sedangkan Agraria Wet mengatur hal-hal yang lebih rinci, khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta. Sistem Politik Ekonomi Liberal 1870. Pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal di Indonesia merupakan jalan bagi pemerintah kolonial Belanda menerapkan imperialisme modernnya. Hal itu berarti Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan, antara lain mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industri di Eropa, mendapatkan tenaga kerja yang murah, menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa, menjadi tempat penanaman modal asing. Sistem politik ekonomi liberal. Akibat pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Ada negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Yang kedua, bagi Indonesia, kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk, adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula berakibat sangat buruk bagi penduduk. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat sangat pesat. Yang ketiga, menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang-barang impor dari Eropa. Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilan sebelah adanya angkutan dengan kereta api. Yang terakhir, rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman berat bagi yang melanggar peraturan penilai seksi. Politik etis 1901. Politik etis atau politik balas budi ialah salah satu pemikiran yang mengatakan jika pemerintah kolonial menggenggam tanggung jawab kepribadian buat kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini adalah masukan pada politik tanam paksa. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menyatakan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, jika pemerintah Belanda memiliki panggilan moral serta hutang budi Enerskuld pada bangsa bumi putra di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina dituangkan panggilan kepribadian itu ke kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias van de Deventer. Berikut ini isi politik etis. Yang pertama yaitu politik etis 1901. Yang pertama irigasi atau pengairan. Membangun serta melakukan perbaikan pengairan serta bendungan untuk kepentingan pertanian. Yang kedua imigrasi, yaitu mengajak masyarakat untuk bertransmigrasi. Yang ketiga edukasi, yaitu memperluas dalam bagian pengajaran serta pendidikan. Yang keempat, banyak pihak menghubungkan peraturan baru politik Belanda ini dengan pemikiran serta tulisan-tulisan Van de Venter yang diedarkan. Yang kelima yaitu sekian waktu awal mulanya hingga Van de Venter lalu diketahui menjadi pencetus politik etis ini. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. Kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal antara lain penerapan monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, campur tangan terhadap masalah internal kerjaan. Yang ketiga, arogansi pemerintah kolonial terhadap kerajaan pribumi. Yang keempat, politik diskriminasi terhadap rakyat pribumi. Yang kelima, penderitaan rakyat akibat penerapan sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, dan politik etis.
Yang A. Pemerintah kolonial Portugis. Kekuasaan Portugis di Indonesia dimulai ketika berhasil mengambil alih Malaka pada tahun 1511 yang diperluas sehingga menguasai wilayah Maluku. Pemerintahan kolonial Portugis berlangsung hingga tahun 1641. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Portugis antara lain menerapkan sistem monopoli perdagangan cengkeh dan pala di Ternate. Yang kedua, berusaha menguasai Maluku. Yang ketiga, menyebarkan agama Katolik di daerah kekuasaan Portugis. Yang keempat, mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. Yang kelima yaitu pengaruh kebijakan terhadap rakyat Maluku, yaitu yang pertama, mengganggu dan mengacaukan jaringan perdagangan. Yang kedua, rakyat menjadi miskin dan menderita. Yang ketiga, tumbuh benih rasa benci terhadap kekejaman Portugis. Yang kelima, munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk memotong dan menentang Portugis. Yang B, kebijakan VOC. VOC atau Verenigde Indische Company merupakan kongsi perdagangan Belanda yang berdiri sejak tahun 1602. Kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, pelaksanaan politik divide ad impera atau adu domba untuk menguasai kerajaan-kerajaan pribumi. Yang ketiga, pengangkatan gubernur jenderal untuk memperkuat kekuasaan VOC. Yang keempat, pelaksanaan hak oktroy. Yang kelima, memindahkan markas VOC yang semula di Banten dan Ambon ke Jayakarta atau Batavia. Yang keenam, melaksanakan pelayaran Honggi. Yang keenam, adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Yang ketujuh, menerapkan verplicht leverten atau penyerahan wajib, dan Priangerstelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanamkan kopi. Pengaruh kebijakan VOC pada rakyat Indonesia, yaitu yang pertama, berkurangnya kekuasaan raja karena dominasi VOC. Yang kedua, terpecah belahnya wilayah kerajaan. Yang ketiga, hak oktroy membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Yang keempat, pelayaran Honggi merupakan bentuk perampasan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan, dan pembunuhan bagi penduduk Maluku. Dan yang terakhir ada hak ekstirpasi, mematikan harapan rakyat untuk memperoleh penghasilan lebih. Yang C, ada pemerintah kolonial kerajaan Belanda. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Daendels antara lain yaitu yang pertama, penempatan jumlah gaji yang tetap bagi semua pegawai pemerintah dan melarang pegawai pemerintah untuk melakukan kegiatan perdagangan. Yang kedua, melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. Yang ketiga, ada pelaksanaan sistem kontingenten, yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi. Yang D, ada kebijakan pemerintah kolonial Inggris. Peristiwa menyerahnya Belanda kepada Inggris melalui perjanjian tentang pada tahun 1811 merupakan awal pendudukan kolonial Inggris di Indonesia. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi gubernur jenderal di Indonesia yang berkuasa dari tahun 1811 hingga tahun 1816 dan membawa perubahan berasas liberal. Raffles merupakan sistem sewa tanah yang disebut juga dengan sistem pajak tanah atau land rent, di mana rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa karena semua tanah dianggap milik negara. Pada tahun 1816, John Vendel yang merupakan gubernur jenderal yang menggantikan Raffles menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda. Van der Kempen kemudian memerintah Indonesia dari tahun 1817 hingga tahun 1830 dan menerapkan kebijakan politik dan ekonomi liberal tetapi memperoleh kegagalan. Posisi gubernur jenderal kemudian digantikan oleh gubernur jenderal Van den Besch yang menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel yang semakin membuat rakyat Indonesia semakin menderita dan memicu terjadinya perlawanan lokal. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, bagaimana proses awal pemerintahan Indonesia terbentuk sistem-sistem yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial.
Yang kedua, bagaimana cara kerja bangsa kolonial-kolonial yang ingin merebut kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bagaimana proses perebutan kembali kekuasaan antara bangsa Indonesia dan bangsa kolonial. Perjuangan bangsa Indonesia tidaklah mudah untuk merebut kembali hak bangsa Indonesia sebagaimana mestinya. Tidak mudah kemerdekaan dan kemenangan Indonesia kembali diperoleh kembali oleh Indonesia. Maka dari itu, kita semua harus menjaga baik apa yang telah diperjuangkan bangsa Indonesia sejak awal.